Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri bagaimana melawan, bagaimana memerangi, bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara, saya percaya setiap saudara rindu mengalami kebebasan dari campur tangan kuasa kegelapan. Saudara rindu mengalami kebebasan dari pengaruh iblis dalam kehidupan saudara. Tetapi di sisi lain, saudara juga harus terus sadar bahwa iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan, dan untuk membinasakan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menang melawan setan. Bagaimana kita jauh dari gangguan kuasa kegelapan, jauh dari tipuan dan penyesatan kuasa kegelapan. Dan saudara, adapun topik hari ini adalah tentang bahwa setan akan kembali. Ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, ketika setan pergi dari kehidupan seseorang, maka bukan berarti bahwa setan akan selamanya pergi dan tidak peduli lagi kepada orang tersebut. Tetapi setan akan kembali lagi dan kembali lagi dan kembali lagi, melihat kapan waktunya. Nah, kita akan melihat, kita akan belajar bersama saudara bagaimana iblis akan kembali lagi dan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak Tuhan supaya iblis tidak mengganggu kehidupannya lagi, supaya iblis tidak mempengaruhi kehidupannya lagi dan tidak merusak kehidupannya lagi. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 24 sampai ayat 26. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori, sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah prinsip kebenaran yang benar-benar digali dari firman Tuhan. Bukan pikiran, bukan pendapat kita, bukan pendapat saya, bukan pendapat pendeta tertentu, karena iblis tidak pernah takut kepada pikiran dan pendapat orang tertentu. Iblis hanya takut kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu sebabnya kita belajar firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan menempati rumah itu bersih
tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu bagaimana cara kerja iblis, bagaimana cara kerja setan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Di mana di dalam ayat atau perikop sebelumnya, di sana ada kisah seseorang yang diganggu oleh kuasa kegelapan, dan ketika kuasa kegelapan mengganggu orang tersebut, maka hal yang terjadi adalah orang tersebut dibisukan. Jadi pengaruh kuasa kegelapan tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami kebisuan. Jadi sekali lagi, iblis atau setan akan selalu berusaha untuk memunculkan penderitaan, untuk menimbulkan kesengsaraan bagi manusia. Ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami sakit penyakit, ada orang yang dirasuki akhirnya mengalami kebisuan dan sebagainya. Dan kemudian pada waktu itu Yesus mengusir setan tersebut dari orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa berbicara, sehingga orang tersebut mengalami pemulihan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan Yesus. Setan tidak pernah takut kepada apapun kecuali kuasa Allah, kecuali firman Allah. Nah, pada waktu itu setan sudah keluar dari orang yang tadinya bisu, sehingga dia akhirnya bisa berbicara lagi. Lalu kemudian Yesus mengajarkan bagaimana cara kerja setan supaya murid-muridnya, supaya orang yang mendengarnya pada waktu itu tidak tertipu. Ada beberapa hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam teks yang telah dibacakan kepada saudara. Hal pertama yang perlu disadari oleh semua manusia adalah bahwa dikatakan ayat 24, apabila roh jahat keluar dari manusia, roh jahat keluar dari manusia. Dan sekali lagi di ayat 14 sampai ayat 23, roh jahat itu hanya bisa keluar dari manusia melalui kuasa Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan, yang sanggup mengusir, yang sanggup membuat setan lari. Hanya kuasa Tuhan. Dan apabila roh jahat itu keluar, maka dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Lihat saudara, di sini firman Allah mencatat bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang, maka dikatakan dia satu saat akan kembali lagi. Bukan berarti bahwa ketika setan keluar dari kehidupan seseorang lalu selesai dan setan tidak pernah kembali, tetapi dikatakan di sini bahwa setan akan kembali lagi. Artinya setan tidak tinggal diam. Ketika dia keluar dari kehidupan seseorang, dia akan mencari waktu, dia akan mencari kesempatan untuk bisa masuk lagi, untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa menyesatkan, untuk bisa mengganggu kehidupan orang tersebut. Itu hal pertama yang perlu kita sadari saudara, bahwa setan tidak tinggal diam dan dia akan berusaha mengganggu orang yang pernah dia tempati dan kemudian dia tinggalkan oleh karena kuasa Tuhan. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan kita. Setan tidak akan pernah berhenti mengganggu kehidupan saudara. Itu sebabnya sadarilah. Jangan lengah, itu sebabnya berjaga-jagalah. Itu sebabnya waspadalah. Isilah kehidupan saudara dengan kuasa Tuhan. Benahi kehidupan saudara. Tetap hidup dekat dengan Tuhan. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar saudara. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Maka Tuhan akan dekat kepadamu. Karena ketika Tuhan dekat dengan kita, iblis akan menjauh. Tapi ketika Tuhan jauh dari kita, maka iblis akan mendekat.
Jadi bagaimana supaya iblis tidak bisa masuk lagi, tidak bisa mengganggu lagi, tidak bisa mendekat lagi? Dekatlah kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Saat ini bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara? Apakah saudara menjalani hidup dekat dengan Tuhan? Apakah saudara menjalani hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan? Karena sadarilah, iblis tidak berhenti. Ia terus bekerja, ia terus menantikan waktu kapan dia punya kesempatan untuk mengganggu dan menyesatkan kehidupan saudara. Bayangkan saudara, kita sudah belajar tentang pencobaan iblis terhadap Tuhan Yesus. Yesus saja dicobai oleh iblis. Padahal Yesus tidak mungkin jatuh. Yesus tidak mungkin kalah, karena kalau dia jatuh, kalau dia kalah, dia bukan Tuhan. Tapi sudah tidak mungkin jatuh, tapi iblis juga tidak berhenti. Iblis juga terus mencobai, sampai 3 kali dia mencobai Yesus. Dan ketiga kali itu gagal. Apakah iblis berhenti? Firman Allah mencatat bahwa ketika iblis gagal mencobai Tuhan Yesus, akhirnya dia undur dan menunggu waktu yang tepat. Artinya apa saudara? Iblis tidak menyerah, setan tidak menyerah, dia tetap menunggu waktunya. Dia tetap menunggu waktu yang tepat, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa memasuki, kapan dia bisa kembali lagi. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saudara, itu artinya setan sudah keluar dari kehidupan saudara. Dan kalau setan sudah keluar dari kehidupan saudara, sadarilah bahwa setan juga akan terus menantikan waktunya, kapan dia bisa kembali lagi, kapan dia bisa mempengaruhi lagi. Saudara, saya menyaksikan dan melihat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa yang saya layani adalah bahwa ketika mereka diikat oleh kuasa kegelapan, dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa kegelapan, belum mengenal Tuhan, belum beriman, tetapi satu kali akhirnya mereka datang beribadah, saya melihat kelepasan terjadi. Saya melihat Allah membebaskan. Ada orang yang dulu sebelum dia datang kepada Tuhan terlihat beban hidupnya begitu berat, terlihat bahwa iblis begitu menguasai, melingkupi kehidupannya sehingga kesusahan, penderitaan, beban, persoalan menindih kehidupannya. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mengalami kebebasan karena kuasa Tuhan mengalahkan iblis yang selama ini menguasai, mempengaruhi hidupnya. Akhirnya dia dibebaskan, akhirnya dia dilepaskan. Tetapi alangkah menyedihkannya bahwa karena pengaruh dunia, akhirnya orang tersebut jauh dari Tuhan. Karena pengaruh dunia, kepentingan dunia, kemewahan dunia, akhirnya orang tersebut atau keluarga tersebut akhirnya lebih mengutamakan perkara dunia. Dan itu akhirnya membuat kehidupan mereka hancur kembali. Kenapa? Karena sekali lagi, setelah iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia tidak berhenti. Dia akan tunggu waktunya, kapan dia bisa mengganggu, kapan dia bisa masuk dan merusak lagi. Hari ini kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup saudara dan iblis sudah meninggalkan, keluar dari kehidupan saudara, maka ketahuilah dan sadarilah bahwa iblis akan terus kembali. Iblis akan menunggu waktunya, kapan dia bisa merusak lagi, kapan dia bisa memasuki lagi dan mempengaruhi lagi. Sadari dan berjaga-jagalah, tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena ketika saudara jauh dari Tuhan, di sanalah kesempatan bagi iblis untuk merusak kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, ayat 26 dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka merusak dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan yang semula. Saudara, hal yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika iblis kembali, dia tidak kembali hanya seorang diri,
Tetapi dikatakan di sini bahwa dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, dan iblis akan menantikan waktunya kapan dia memasuki lagi. Dan ketika iblis punya kesempatan, dia tidak akan masuk sendirian, saudara. Dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan kemudian itu berakibat atau mengakibatkan keadaan yang lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih buruk dari yang sebelumnya, yang akan terjadi dari kehidupan orang tersebut. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau iblis diberi kesempatan untuk kedua kalinya, maka dia akan menimbulkan kerusakan, kehancuran yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Itu artinya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Di video sebelumnya kita sudah belajar, jangan beri kesempatan kepada setan. Kenapa, saudara? Karena kalau diberi kesempatan kepada setan, maka dia akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Dia akan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Adakah saudara melihat di sekeliling saudara bahwa ada orang yang dulunya sudah datang kepada Tuhan, sudah setia, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kemudian ketika dia beri kesempatan kepada setan, ketika dia beri celah kepada setan, akhirnya hidupnya kembali dikuasai oleh setan dan kemudian menghasilkan, berakibat kerusakan yang jauh lebih parah. Saya percaya saudara bisa melihat orang-orang seperti itu di sekeliling saudara. Saudara, saya sebagai gembala, saya sebagai orang yang menggembalakan orang banyak, saya melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang yang dulu sempat datang kepada Tuhan, tetapi kemudian dia memberi kesempatan lagi kepada setan memasuki kehidupannya melalui tindakan dan kebiasaan hidupnya yang tidak benar. Akhirnya saya melihat kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih hancur. Kehancuran yang dimunculkan oleh iblis itu jauh lebih parah. Ada seorang yang datang kepada Tuhan. Anak muda ini datang kepada Tuhan, lalu kemudian ketika dia mulai beribadah, dia mulai mengalami Tuhan, dia mulai bertumbuh dalam Tuhan. Dan akhirnya dia terlibat pelayanan. Pertumbuhannya luar biasa, saudara. Pengalamannya dengan Tuhan, mujizat yang dia alami juga luar biasa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari satu penyakit yang begitu parah. Bagaimana Tuhan memberi berkat-berkatnya bagi dia. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan orang tersebut, anak muda tersebut rajin dan begitu rajin melayani. Saya bangga dengan anak muda ini. Tetapi satu kali dia membuka kesempatan kepada iblis. Dia mulai terlibat dengan perjudian lagi. Dan lama-lama dia mulai terlibat dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bahkan dia yang sudah berkeluarga akhirnya mulai terlibat dalam perselingkuhan dan sebagainya, dan hidupnya makin parah dan makin parah. Dan akhirnya iblis menghancurkan dan merusak kehidupannya sebegitu rusaknya, saudara. Keluarga itu hancur, betul-betul hancur. Sebagai gembala hatiku menjerit melihat. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku sudah berdoa, aku sudah menasihati, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak bertobat. Akhirnya iblis menghancurkan sehancur-hancurnya. Perceraian terjadi, korban terjadi. Ada orang-orang yang meninggal di tengah keluarga tersebut akibat dari semua tindakan-tindakan yang tidak benar ini tadi. Akhirnya iblis berkuasa di sana. Iblis menimbulkan kehancuran sehancur-hancurnya di sana. Belakangan anak muda ini yang sekarang sudah menjadi orang tua kembali bertobat, saudara. Tetapi sangat menyedihkan.
bahwa sebelumnya kehancuran sudah begitu hancur terjadi di tengah keluarganya. Sampai hari ini keluarganya masih mengalami kehancuran. Sangat bersyukur dia kembali datang kepada Tuhan setelah sekian tahun lamanya. Tetapi kehancuran yang sudah dimunculkan oleh iblis, diakibatkan oleh iblis, sudah begitu parahnya di tengah keluarga ini. Jadi benar nyata, saudara, bahwa ketika iblis keluar dari kehidupan seseorang, dia akan terus tunggu kesempatan. Dan tidak ada yang kebal, saudara, tidak ada yang kebal dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya kita harus tetap dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melawan dan mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kalau dibayangkan anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan dan terlibat melayani, semua orang akan berkata bahwa dia tidak akan pernah mundur lagi daripada Tuhan. Semua orang berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Bahkan orang-orang sudah menganggap dia sebagai hamba Tuhan karena luar biasa pertumbuhannya dalam Tuhan. Tapi sekali lagi, iblis terus menantikan waktunya. Iblis terus menantikan saatnya untuk bisa mempengaruhi lagi, untuk bisa masuk dan menghancurkan lagi kehidupan orang tersebut. Dan benar saja, saudara, ketika ada celah, iblis masuk dan merusak serusak-rusaknya. Dan ada begitu banyak yang lain juga, saudara. Ada anak-anak muda yang juga bertobat dan kemudian melayani Tuhan. Akhirnya iblis punya kesempatan untuk menghancurkan kehidupannya. Iblis punya kesempatan untuk menjauhkan dia dari Tuhan, yaitu melalui pasangan hidupnya. Anak muda ini ketika dia datang kepada Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dia melayani, tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dan pergi kepada keyakinan yang lain. Oleh karena teman hidup, iblis punya celah melalui teman hidupnya, dan hari ini dia meninggalkan Tuhan dan hidupnya selalu saja mengalami kehancuran, selalu mengalami kegagalan dan sebagainya. Dan ada begitu banyak yang lain, saudara. Ada orang-orang juga yang iblis punya kesempatan melalui jabatan. Saya pernah juga menggembalakan seorang anak muda. Dia punya cita-cita. Dia datang kepada saya, Pak Pendeta, doakan cita-cita saya. Dan kami berdoa bersama, kami berpuasa bersama. Dan akhirnya apa yang dia cita-citakan terwujud, saudara. Nah, tetapi yang parah adalah ketika cita-citanya terwujud dan dia bertugas, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa-dosa, begitu banyak dosa-dosa akhirnya dia kerjakan, dan sekarang dia jauh dari Tuhan. Ya, jabatan dia punya, tetapi iman mengalami kehancuran yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi, iblis akan terus mencari kesempatan kapan dia bisa kembali, kapan dia bisa merusak. Dia akan terus mencari waktu, kapan dan kapan. Kalau Yesus pun digodai oleh iblis, dicobai oleh iblis. Kalau Yesus pun setelah iblis kalah, masih ditunggu oleh iblis kapan waktunya dia bisa kembali beraksi terhadap Tuhan Yesus, apalagi kepada saya dan saudara. Itu sebabnya tetaplah dekat dengan Tuhan, tetaplah berjaga-jaga. Dan juga, saudara, hal yang saya ingin kita lihat adalah di ayat 25 di sana dikatakan, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Dikatakan di sini bahwa iblis keluar dan dia kembali kepada rumahnya itu yang telah dia tinggalkan terlebih dahulu, dan kemudian dia melihat bahwa rumah itu didapati bersih tersapu dan rapi teratur. Ada kondisi yang ditegaskan di sini adalah bahwa kondisinya lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan lebih parah, lebih baik dari yang sebelumnya kondisi rumah tersebut. Karena rumah tersebut bersih dan teratur, disapu bersih dan rapi diatur. Tetapi hal yang tidak ada disebutkan di sana adalah tentang penghuninya. Rumah itu bersih, teratur, artinya lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi tidak ada yang menempati, tidak ada yang tinggal di situ, tidak ada yang berkuasa di situ.
Ini menjadi gambaran saudara, bahwa ketika ada orang yang bertobat dan iblis pergi dari kehidupannya, dan kehidupan orang tersebut meskipun lebih baik, meskipun semakin baik, tetap hidupnya semakin teratur, hidupnya semakin bersih. Tetapi kalau Tuhan tidak memenuhi kehidupannya, maka setan punya kesempatan untuk masuk dan mengerjakan kerusakan yang lebih parah. Jadi bukan berarti saudara, ketika seseorang bertobat dan kehidupannya lebih baik, nampaknya lebih baik, lebih teratur kehidupannya, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan lagi. Karena kalau rumah tersebut tidak diisi dan dipenuhi, maka iblis akan terus punya kesempatan. Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang datang kepada Tuhan, maka hidup kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Hidup kita tidak cukup hanya lebih teratur dari sebelumnya, tetapi hidup kita harus diisi dan dipenuhi oleh Tuhan. Harus ada Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, supaya iblis tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk masuk. Bahkan iblis akan lari karena ada kuasa Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Yang menjadi masalah di dalam teks firman Tuhan ini tadi dikatakan bahwa rumah tersebut memang rapi, rumah tersebut memang teratur, bersih, tetapi rumah tersebut kosong. Jangan sampai hidup saudara kelihatan baik, kelihatan teratur, kelihatan semua baik-baik saja, saudara kelihatan bersih dalam menjalani kehidupan saudara, tetapi rumah saudara kosong, hidup saudara kosong. Artinya apa saudara? Biarlah kuasa Tuhan, biarlah Tuhan hadir, Roh Kudusnya hadir, memenuhi kehidupan saudara. Biarlah Tuhan berkuasa atas kehidupan saudara. Biarlah Tuhan memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan bagi setan untuk menghancurkan kehidupan saudara. Seringkali saudara ada pertanyaan. Satu kali bapak saya pernah bertanya. Dia berkata begini, saya melihat si Anu itu, dia begitu rajin. Waktu itu saya mengajak bapak saya ke gereja. Pak, mari datanglah beribadah, datanglah ke gereja. Saya masih sangat kecil waktu itu saudara, masih SD. Saya mengajak orang tua saya ke gereja. Tetapi waktu itu saya ingat sekali alasan bapak saya adalah bahwa si Anu itu sudah datang ke gereja, hidupnya begitu baik, begitu teratur, tetapi kok hidupnya sepertinya penuh masalah, penuh persoalan, hidupnya begitu berantakan. Itu membuat bapak saya merasa dia tidak tertarik untuk datang ke gereja pada waktu itu. Sekali lagi saudara, kelihatan semua baik, kelihatan semua teratur, bukan berarti iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu, untuk masuk, untuk merusak. Karena kalau rumah kehidupan kita dipenuhi oleh kuasa ilahi, kalau rumah kehidupan kita Allah hadir dan berkuasa di sana, itulah yang akan mengakibatkan iblis tidak punya kesempatan. Tapi serapi, seteratur apapun, tapi kalau tidak diisi oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh Tuhan, iblis punya kesempatan untuk merusak di sana. Hari ini saudara, seberapa baik kehidupan saudara, seberapa teratur kehidupan saudara. Dan bukan hanya baik dan teratur, seberapa Allah berkuasa menguasai kehidupan saudara, seberapa berserah saudara kepada Tuhan, sehingga kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara, kuasa Allah melingkupi kehidupan saudara, dan iblis tidak punya kesempatan untuk mengganggu kehidupan saudara. Jadi saudara, tidak cukup saudara hanya baik, harus baik. Tidak cukup saudara memiliki hidup yang teratur, sekalipun harus hidup saudara harus teratur. Tetapi melebihi dari semua itu, saudara harus hidup dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Rumah kehidupan saudara harus terisi dengan kuasa Tuhan.
Rumah kehidupan saudara tidak boleh kosong. Hati saudara tidak boleh kosong. Hati saudara harus diisi oleh Allah, harus diisi oleh kuasa ilahi. Maka dengan demikian saudara akan melihat bahwa iblis itu menjauh dari kehidupan saudara ketika kuasa Allah memenuhi kehidupan saudara. Adakah saudara saat ini mengalami hidup saudara dipenuhi oleh Allah? Kalau hidup saudara dipenuhi oleh Allah, tidak perlu khawatir saudara, tidak perlu takut. Setanlah yang akan takut melihat saudara, karena ada kuasa ilahi dalam kehidupan saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi oleh kuasa Allah, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena ada kuasa yang lebih besar daripada segala kuasa setan ada pada saudara, yang membuat setan akan takut. Tetapi kalau hari ini hidup saudara semuanya kelihatan baik, ekonomi saudara baik, perbuatan saudara baik, tindakan saudara baik, cara hidup saudara baik, jangan tenang dulu saudara. Pertanyaannya, apakah Tuhan hadir dalam hidup saudara? Apakah Tuhan memenuhi kehidupan saudara? Karena kalaupun semuanya baik dalam hidup saudara, tapi Tuhan tidak sedang memenuhi kehidupan saudara, hidup saudara hanya menunggu waktu, karena iblis akan terus berjuang dan berusaha. Dan kehidupan yang seperti itu, yang semuanya kelihatan baik tapi Tuhan tidak hadir di sana, itu kehidupan, itu keluarga yang paling diinginkan oleh iblis untuk dia hancurkan. Itu sebabnya saudara, isi hidup saudara dengan kehadiran Tuhan. Biarlah hati saudara dipenuhi oleh Tuhan, keluarga saudara dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan hadir di sana, Tuhan berkuasa di sana, Tuhan bekerja di sana. Tuhan hadir memenuhi seluruh kehidupan saudara. Maka iblis akan takut, iblis akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa ketika kuasa kegelapan keluar dari kehidupan seseorang, bukan berarti semuanya sudah beres. Bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja karena setan sudah pergi dari kehidupan seseorang. Ada begitu banyak orang hidupnya hancur kemudian saudara, karena dia tidak menyadari bahwa iblis akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Karena kalau Yesus pun yang dia cobai 3 kali, dan setelah dia kalah mencoba Yesus, dia undur dan dia menunggu waktu yang tepat untuk mencoba Yesus kembali. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau hari ini oleh kuasa Allah iblis sudah keluar dari kehidupan saudara, maka iblis akan terus menantikan waktunya, kapan dia bisa menghancurkan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, tetap dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Tetap hidup mengandalkan Tuhan, supaya kuasa ilahi memenuhi kehidupan saudara. Dan dalam perjalanan hidup saudara, saudara juga harus sadar, supaya saudara jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang main-main dengan kuasa kegelapan. Sudah bertuhan, sudah ke gereja, tapi masih berdukun juga, masih percaya kepada mitos-mitos juga, masih melakukan hal-hal yang menduakan Tuhan juga. Sadarilah bahwa ketika setan keluar dari kehidupan saudara dan kemudian dia punya kesempatan untuk masuk lagi, maka bukan kebaikan yang akan dia kerjakan. Bukan saudara. Bukan rezeki saudara yang akan ditambahkan, bukan. Bukan kesehatan saudara yang akan dikerjakan, bukan saudara. Tapi yang akan dikerjakan oleh setan adalah kehancuran yang jauh lebih parah, karena dia akan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dia. Itu sebabnya jangan beri kesempatan kepada setan, karena setan tidak akan pernah mengerjakan kebaikan. Dia akan mengerjakan kerusakan yang jauh lebih parah. Dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, yang sama-sama mereka akan mengerjakan kehancuran dari kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya saudara, jaga diri selalu dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu hadir dan memenuhi kehidupan kita. Karena kalau iblis kembali,
dan dia dapati rumah itu teratur, rapi, bersih, tapi tidak ada yang tinggal di sana. Di mana hanya dua yang bisa tinggal di sana, setan atau Tuhan. Dan kalau semuanya rapi teratur, hidup kita rapi teratur, tetapi Tuhan tidak hadir di sana, maka iblis punya kesempatan, dia akan ajak 7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripada dia. Artinya apa, saudara? Untuk mengalahkan setan, selain kita menyadari bahwa setan akan terus kembali sehingga kita terus berjaga-jaga, selain kita menyadari bahwa kalau diberi kesempatan kepada setan, dia akan mengerjakan kehancuran yang lebih parah, yang ketiga yang jauh lebih penting adalah bahwa selalulah memiliki Tuhan yang hadir dan memenuhi kehidupan saudara, sehingga tidak ada kesempatan kepada kuasa kegelapan. Saudara, saya berdoa biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara. Saudara menjadi pemenang-pemenang atas segala kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan akan terus berusaha menghancurkan, membinasakan. Bahkan dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk mengerjakan kehancuran. Tetapi bagi saudara, saya percaya kuasa firman Tuhan, kuasa ilahi melingkupi kehidupan saudara, sehingga dia tidak akan pernah bisa kembali, sehingga dia tidak akan pernah bisa mengganggu lagi, karena Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan kuasa ilahi. Buka hati saudara supaya Tuhan yang memenuhi kehidupan saudara. Maka dengan demikian tidak ada kesempatan bagi kuasa kegelapan. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara terus mengalami kebebasan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu seluruh kehidupan mereka. Engkau tahu seluruh pergumulan mereka. Dan saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bahwa iblis akan terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan setiap umat manusia. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, lingkupi mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jangan beri kesempatan kepada setan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memenuhi hati mereka. Engkaulah yang memenuhi seluruh kehidupan mereka. Maka dengan demikian iblis tidak punya kesempatan. Iblis tidak punya celah untuk mengganggu kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ajar mereka sadar bahwa setan akan terus berusaha mengganggu mereka. Tetapi biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Dan ajar mereka untuk terus membuka hati, sehingga Engkaulah yang memenuhi kehidupan mereka. Karena dengan Engkau memenuhi kehidupan mereka, segala campur tangan kuasa kegelapan akan dikalahkan, akan dipatahkan, akan dihancurkan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada beban, persoalan, pergumulan hidup mereka. Tuhan juga kiranya yang campur tangan. Mungkin ada iblis yang sedang berjuang untuk menghancurkan, menimbulkan masalah, persoalan, beban dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang ulurkan tangan, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Hadirlah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bekerjalah Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa dan campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terus kami akan belajar di dalam seri-seri video, di mana dalam beberapa video ini kami akan terus belajar bagaimana mengalahkan setan, bagaimana mengalahkan segala campur tangan kuasa kegelapan. Kami percaya, hamba percaya Tuhan, umat-umat-Mu akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Umat-umat-Mu akan mengalami perkara
perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Ketika anak-anak-Mu ini Tuhan hidup dekat dengan Engkau, dipenuhi oleh kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu dalam hidup mereka, berkati mereka. Biarlah kuasa ilahi melingkupi mereka, dan tidak ada celah bagi kuasa kegelapan untuk mempengaruhi, untuk mengganggu kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa,
Hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter.
Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan
keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di
kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.